Kali ini saya ingin menjelaskan tentang makna jin. Sebenarnya apa sih jin itu? Selama ini kita dipersepsikan bahwa jin itu adalah makhluk halus yang menyeramkan, yang yang tidak bisa dilihat dengan mudah oleh mata kita. Ya seperti hantu, setan ya, pocong, kuntilanak, gondorwo, tuyul, atau si jenis siluman itu dikategorikan sebagai jin. Padahal mereka itu adalah arwah dari makhluk hidup yang tidak sempurna, tidak kembali kepada Tuhan. Akhirnya mereka hidup di dunia ini menjadi makhluk astral atau makhluk-makhluk yang memang dikategorikan sebagai makhluk yang tidak sempurna. Entah itu dari bangsa manapun juga. Yang jelas itu adalah arwah dari makhluk hidup yang tidak bisa kembali kepada Tuhan. Makanya mereka hidupnya di sekitar kita, bukan berdampingan dengan kita, tapi hidupnya di sekitar kita. Sementara jin adalah makhluk yang hidupnya berdampingan dengan kita. Nah, apa yang dimaksud dengan jin? Karena ada ayat di dalam Al-Quran, Allah berfirman, tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Nah, yang dimaksud ibadah ini seperti apa? Ini kita juga harus paham. Kalau kita sebagai manusia dikategorikan sebagai makhluk yang nyata, ada bentuknya. Sesama kita bisa melihat selama mata kita bisa melihat. Nah, bentuknya manusia ya seperti ini. Iya, ada kepala, ada badan, kedua lengan, kedua kaki, ada kedua mata, ada hidung, ada mulut, ada kedua telinga. Organ tubuh kita pun sama. Mau dari bangsa manapun, dari zaman Nabi Adam sampai sekarang yang namanya bentuk manusia itu ya seperti ini. Iya, sama semua. Mau bangsa Eropa, Afrika, Jepang, mau bahasa Arab, bahasa Yahudi, bahasa bangsa Inggris, mau Belanda, semua sama. Iya, mau suku Dayak, mau suku Eskimo, semua sama. Bentuknya sama seperti manusia. Yang membedakan adalah warna kulit, tinggi badan, ada yang tinggi, ada yang pendek, kemudian ada yang kurus, ada yang gemuk, ada yang kecil, ada yang besar. Itu saja yang membedakan, tapi bentuknya sama, manusia sama. Nah, ini adalah manusia. Sementara yang namanya jin itu adalah makhluk yang halus sekali. Ya seperti kuman, bakteri, virus, atau amuba, atau makhluk-makhluk yang bentuknya sangat halus sekali seperti cacing, pita, atau molekul-molekul itu halus sekali. Bahkan setiap kita mengambil air, setetes air itu kita tuangkan di piring, lalu kita lihat dengan alat bantu yang namanya mikroskop, itu ternyata ada makhluk halusnya. Bahkan di baju saya ini, baju kita ini, kalau dilihat dengan mikroskop itu ada makhluk halusnya. Bahkan di sela-sela gigi kita ini, kalau dilihat dengan mikroskop, itu ada makhluk halusnya. Bentuknya seperti jentik-jentik yang sangat halus sekali. Nah, inilah yang dimaksud dengan jin. Mereka hidup berdampingan dengan kita, yang sama-sama juga beribadah kepada Allah. Nah, ibadahnya kita ini dikategorikan sebagai ibadah ritual, yang kita anggap sebagai ibadah ritual seperti sembahyang, sholat, atau puasa, zakat, haji. Ini kan program ibadah yang diatur oleh ajaran agama. Padahal ibadah kita ini adalah rahmatan lil alamin. Ini adalah ibadah yang sesungguhnya yang harus kita kerjakan sesuai dengan yang diajarkan dan telah dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW sebagai rahmatan lil alamin, membawa kesejahteraan dan kedamaian di dalam hidup bagi seluruh seluruh makhluk yang hidup di alam semesta ini. Jadi kita membawa kedamaian dan kesejahteraan hidup. Nah, tugasnya jin juga beribadah kepada Tuhan itu ya, mereka hidup berdampingan dengan kita. Seperti bakteri yang ada di sekitar kita, di baju kita, maupun di rambut kita pun ada bakterinya. Nah, tugas mereka adalah hidupnya seperti itu, menjalankan tugasnya masing-masing. Ibadahnya ya seperti itu. Bakteri ibadahnya apa? Mungkin ada bakteri yang bisa mengurai dari kotoran-kotoran manusia, diurai lagi.
Kemudian ada bakteri yang memang membuat pupuk, membuat tanaman jadi subur. Ada bakteri yang bagus untuk kesehatan usus kita, lambung kita yang kita butuhkan. Nah, itu sebenarnya jin. Ya, karena Allah berfirman, tidak kuciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepadaku. Nah, maksud ibadah sini ada menjalankan kehidupannya sesuai dengan ketetapan Tuhan yang disebut dengan sunatullah. Kita sebagai manusia jalankanlah hidupnya dengan sesuai dengan ketetapan yang diajarkan di dalam ajaran agama. Ya, seperti berbuat kebajikan, saling menolong. Inilah tugas kita, ibadah kita dia seperti itu. Nah, ibadahnya jin ya seperti itu. Virus misalnya, atau kuman, bakteri, atau apapun namanya. Ibadahnya seperti itu. Mereka menjalankan ritual kehidupannya seperti itu, yang kita tidak mengerti. Karena jin, makna jin ini jamak, bukan satu sosok, tapi banyak sosok. Sama seperti kita ini banyak sosok, tapi bentuknya sama. Sementara kalau jin ini bentuknya beda-beda, tapi dia mendapat tugas untuk beribadah kepada kita. Nah, yang dimaksud dengan jin di dalam Al-Quran ini, ya ini makhluk halus ini, yang sangat halus ini, yang hidupnya berdampingan dengan kita, ya ini. Seperti ini. Jadi bukan yang serem-serem. Yang serem-serem itu mah makhluk astral, ya hantu, itu disebut hantu ghost, ya. Nah, itu ya, jadi paham ya apa yang dimaksud dengan jin. Sementara yang namanya virus, bakteri, kuman itu kan hanya penamaan di zaman sekarang dalam ilmu biologi atau ilmu kedokteran. Oh, ini namanya virus, ini namanya bakteri, namanya kuman. Ini kan penamaan di zaman sekarang. Tapi kalau di zamannya dulu itu kan tidak ada nama-nama seperti itu terhadap makhluk yang sangat halus ini yang sama-sama diciptakan oleh Tuhan. Makanya disebut dengan jin. Paham ya? Ya, mudah-mudahan penjelasan saya ini membawa pencerahan, pemahaman, dan pembaruan dari cara kita berpikir. Semoga bisa dipahami. Ya, sampai jumpa kembali dan tunggu penjelasan saya selanjutnya yang bisa memberikan pembaruan dari cara kita berpikir maupun dari cara kita menjalankan hidup. Terima kasih.